Halo Pak Topik. Halo Pak Adi. Ya, tadi kita mendengar ya bagaimana Pak Ansor begitu luar biasanya ya mengajar di daerah 3T. Kebayang nggak tuh Pak Topik kalau misalnya Pak Topik ditempatkan di daerah 3T? Oke, saya cukup salut ya dengan Pak Ansor ya, salah satu guru SD yang kalau saya lihat dari ceritanya dia memang adalah tipe guru yang tangguh ya, Ya, walaupun setuju. kondisi kesehatannya ya perlu perhatian ya tidak stabil, tetapi dia apa ya keteguhannya itu untuk menjadi guru itu kalau saya lihat itu luar biasa dan mungkin kita harus ketahui tidak semua guru mampu seperti itu. Dan yang tadi tuh Pak Adi yang sangat berkesan bagi saya dan saya nggak nyangka tuh kalau dia akan menyebutkan itu. Katanya ada salah satu sungai itu yang apa tuh banyak Banyak buayanya. buayanya. Di sini juga banyak buayanya, Pak. saya saya berpikir zaman sekarang masih banyak sungai yang seperti itu kan masih ada gitu dan bukan satu buaya gitu. Kalau satu buaya mungkin aja tuh ada buaya nyasar gitu, tapi ya itu memang Berarti perlu masih hati-hati. alami ya, masih alami ya Pak Masih Taufik ya. ya, mungkin Ya. ekosistem di toli-toli itu mungkin secara umum masih alami. Oke, mantap buat Pak Ansor. Terus Oke, berjuang. sekarang giliran Pak Taufik nih ya. Saya bacakan dulu ya CV-nya sebentar nih. Pak Taufik ini luar biasa sekali nih, sahabat luar biasa ya. Beliau nama lengkapnya Taufik Hidayat, SPD MSI, lahirnya di Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Wah, ini salah satu saudara saya juga nih. Pada tanggal 26 Juni 1946. Beliau sekarang mengajar di SD Stabat ya Pak ya? SMA, saya Oh, di SMA. SMA ya Pak ya? Oh, mohon SMA. maaf ya, di SMA Stabat. Nah, prestasi akademik beliau itu di tahun 2008 sebagai penulis dan presentator 3 makalah terbaik seminar nasional. Wow, Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah se-Indonesia. Wah, luar biasa nih ya. Dan di tahun 2008 juga Pak Taufik juga menjadi juara 1 seleksi mahasiswa berprestasi utama. Wah, berarti Pak Taufik ini dari mahasiswa sudah berprestasi nih ya Pak Taufik ya. Dan juga di tahun ini ada lagi di tahun 2018 sebagai Duta Inti Bangsa, Internalisasi Nilai Kebangsaan, perwakilan dari Sumatera Utara, Direktur Sejarah Direktorat Jenderal Kemdikbud ya. Wah, luar biasa sekali dan sekarang mengajar di SMA Negeri berapa Pak? 6, negeri SMA 6 ya Pak ya? ya, SMA 6 Binjai. Binjai. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan media sosial Pak ya. Ya. Ya karena kita tahu ya media sosial ini seperti kami juga ya Pak ya. Ya seperti PPTK juga memanfaatkan media sosialnya untuk lebih banyak memberikan program-programnya kepada sahabat luar biasa semua. Nah, bagaimana kalau media sosial ini digunakan untuk anak didik? Silakan Pak Taufik Hidayat untuk materinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Adi yang pernah memberikan kesempatan kepada saya dan terima kasih sekali juga kepada P4TKLB yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sejatinya saya adalah seorang guru SMA, tepatnya di Kota Madya Binjai, yaitu SMA Negeri 6 Binjai. Ini suatu kehormatan bagi saya dapat diajak, diundang ya. Bagi saya ini adalah suatu hal yang sangat penting yaitu berkolaborasi yang dimana di situ ada satu institusi yang lebih menekankan spesialisasinya di bidang pendidikan dasar yaitu TK dan SD, tapi ini momen untuk berbagi pengalaman, momen praktik baik. Ya, saya selain menjadi guru, saya juga adalah pengajar praktik guru penggerak Kabupaten Langkat atau yang disebut juga dengan pendamping guru penggerak dan saat ini juga masih eksis sebagai ketua di Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Nah, jadi itu tadi salah satu esensi dasar dari kompetensi di abad 21 bagaimana kita tidak hanya bekerja secara profesional secara individu, tetapi mampu berkolaborasi, berorganisasi, ya tentu saja untuk mensinergikan ya pengalaman, pengetahuan dan praktik baik yang kita miliki. Oke, kali ini saya akan berbagi praktik baik ya, yaitu mengenai pemanfaatan media sosial Instagram dan YouTube gitu, sebagai bahan ajar online teaching. Nah, seperti apa? Oke, mari kita lihat kelanjutannya. Baik, sahabat luar biasa,
Classmate, dan Insan Edukasi. Seperti kita ketahui, ada perubahan sekitar satu tahun yang lalu ketika pandemi COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi global. Nah, jadi perubahan ini terhadap cara ataupun metode kita mengajar. Mengapa demikian? Aktivitas yang selama ini selalu biasa kita lakukan dengan tatap muka, mau tidak mau harus berubah melalui sistem daring. Nah, di sini berdasarkan pengalaman saya dari berbagai platform media sosial yang ada, saya mencoba untuk mengembangkan kepada beberapa sosial media. Di antaranya adalah Instagram dan YouTube. Oke, silakan lanjut untuk slide berikutnya. Baik, ini beberapa platform sosial media yang saya miliki. Ya, mungkin ini sekaligus promosi ya Pak Hadi ya. Oke, ini beberapa platform, teman. Saya di sini kali ini lebih menitikberatkan kepada Instagram dan YouTube, karena memang saya banyak membuat kreasi-kreasi khususnya dalam pengembangan video pembelajaran melalui dua platform ini. Ya, lanjut, silakan. Oke, baik. Kenapa Instagram dan YouTube? Nah, Instagram, saya memilih Instagram, walaupun Instagram itu kehadirannya itu tidak tidak seseniornya Facebook gitu. Tetapi pengguna Instagram ini banyak dari kalangan milenial gitu. Dan ini sangat terkait salah satu fungsi utama saya sebagai guru SMA yang memang rata-rata siswa yang saya ajar itu adalah siswa dari kalangan milenial. Dan begitu juga dengan YouTube gitu. YouTube saat ini menjadi tren. Nah, jadi bahkan YouTube kehadiran YouTube sendiri pun itu sudah mampu menggeser televisi. Mengapa demikian? Hal-hal yang menarik dari YouTube itu adalah kita bisa langsung melihat gitu. Tema apa, berita apa, informasi apa. Dengan cukup mengetik di pencarian, maka warna berita ataupun informasi video yang kita inginkan kita bisa dapatkan. Baik, lanjut. Oke, di sini ada data ya dari Hotsuite tahun 2020. Ini secara umum bahwasanya total populasi ya dunia itu ada sekitar 7.700 miliar. Ya ini pengguna ya. Sedangkan untuk pengguna mobile yaitu sebanyak atau handphone itu sekitar 5.190 miliar. Kemudian pengguna internet itu sebanyak 4.440 miliar. Pengguna media sosial aktif itu sekitar 3.800 miliar. Nah, gambaran ini menunjukkan bahwasanya pengguna internet, ya, pengguna mobile itu cukup banyak, khususnya secara spesifik yaitu pengguna sosial media. Maka oleh sebab itu memang penggunaan sosial media itu juga bisa kita arahkan ke dalam pembelajaran. Oke, lanjut. Nah, mari kita lihat ke data yang lebih spesifik, media sosial paling populer di Indonesia. Jadi rentang 2020 hingga 2021 dari berita1.com, posisi pertama itu ada YouTube. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwasanya memang sosial media YouTube ini sangat strategis gitu kan. Bahkan istilah bagi orang yang selalu menggunakan, bukan menggunakan, tapi menjadi pembuat video dalam YouTube atau dengan istilah YouTuber itu menjadi tren tersendiri. Dan di Indonesia juga demikian. Public figure, para artis ataupun aktor saat ini juga boleh kita katakan memiliki channel sendiri yaitu channel YouTube. Nah, kemudian di posisi kedua ada WhatsApp. Nah, WhatsApp oke. Setiap orang yang memiliki Android bisa dipastikan dia juga memiliki WhatsApp. Dan yang ketiga adalah Instagram. Nah, maka berdasarkan data ini kita bisa melihat berbagai platform ya terus ke bawah mana yang sebenarnya saat ini lagi digandrungi oleh publik ataupun masyarakat. Lanjut. Baik,
Nah, kita kan sebenarnya apa yang baru gitu kan. Nah, YouTube itu adalah sesuatu hal yang memang orang sudah diketahui gitu. Yang kedua, Instagram juga demikian dan itu sangat akrab di kalangan ya siswa-siswa milenial, khususnya saya sebagai guru SMA. Tetapi ya, kehadiran sosial media ini, bagaimana kita sebagai guru ini mampu memanfaatkannya. Jadi kita jangan hanya menjadi pemakai. YouTube adalah suatu hal yang sudah ramah, semua orang pasti bisa tahu YouTube. Dengan membuka gadget, ya kita mau cari informasi apa aja, video apa saja ada. Nah, tapi ya kita mungkin selama ini menggunakan YouTube hanya sebagai pengguna. Bagaimana kita sebagai guru itu mampu mengemas gitu. Nah, mengemas kehadiran sosial media itu untuk menjadi pengguna pencipta dan mengembangkannya dalam online teaching. Jadi ya online teaching itu secara umum adalah proses belajar mengajar yang memanfaatkan internet dan media digital dalam penyampaian materinya. Metode online learning dianggap lebih dekat dengan generasi pelajar saat ini yang dikenal sangat menyatu dengan produk-produk teknologi. Hal ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi dalam dunia pendidikan yang memiliki banyak manfaat. Oke, ada kalimat yang harus kita garis bawahi di sini adalah metode online learning dianggap lebih dekat dengan generasi pelajar saat ini. Nah, mengapa demikian? Ini berhubungan dengan teknologi. Nah, misalkan gadget, ya, boleh kita katakan ya mayoritas, ya saya tidak katakan mayoritas seluruhnya, tetapi ya kalau misalnya di perkotaan mungkin para siswa itu semua memiliki gadget gitu. Nah, kalau itu memang dikatakan dekat dengan siswa, kenapa gitu di dalam pembelajaran daring ini kita masih menemukan, oh siswa kok malas nih, nah ikut pembelajaran online bersama saya gitu. Jadi inilah dia, YouTube bukan suatu hal yang baru, Instagram juga bukan suatu hal yang baru. Yang saya inginkan adalah mengajak Bapak Ibu sekalian bagaimana memanfaatkan ini semenarik mungkin dan siswa sehingga mereka tertarik gitu. Nah, tertarik dengan tampilan-tampilan platform-platform media-media ataupun bahan-bahan ajar yang ada yang kita tampilkan di ya Instagram dan YouTube pada khususnya. Oke, lanjut. Oke, baik. Nah, ketika pandemi COVID-19 berlangsung ya, nah jadi ada perubahan gitu ya, perubahan metode, mau tidak mau memaksa kita gitu. Nah, kalau bicara perasaan, kalau bicara hati, saya yakin guru-guru di negeri ini pasti akan bicara tatap muka itu lebih asik gitu. Tatap muka itu pastinya akan menambah kedekatan emosional dengan siswa. Bayangkan saja bagaimana kalau siswa baru di kelas 1 atau kalau saya di kelas 10 SMA. Nah, jadi sudah 1 semester tidak pernah tatap muka ya. Jadi kalau selesai tahun ajaran ini maka genaplah setahun. Jadi membangun kedekatan itu tidak pernah terjadi. Namun kita tetap berusaha ya mungkin melalui tatap muka, melalui daring kita bangun usaha itu dan sehingga perlu kita ketahui bahwasanya perubahan di masa pandemik ini di era global ini menjadi bagian dari 3 unsur. Nah, ini yang dijelaskan oleh Gloria Tam dan Diana El Azhar. Mereka mengatakan ya, yang pertama itu mengubah cara jutaan orang untuk dididik. Jadi pandemi itu merubah cara kita. Yang kedua adalah solusi baru untuk pendidikan yang dapat membawa inovasi sangat dibutuhkan. Kita didorong nih ya khususnya peranan guru. Karena seperti kita ketahui ya sejak di masa lalu kurikulum 2013 berlaku karena memang harus kita sadari guru itu memang bukan satu-satunya sebagai center dalam pembelajaran. Namun peran guru itu lebih kepada fasilitator. Maka sang fasilitator pun yaitu guru sendiri juga harus bisa mampu melahirkan inspirasi baru supaya bisa menjadi seorang yang inspirator. Berikutnya adalah adanya kesenjangan digital menyebabkan pergeseran baru dalam pendekatan pendidikan dan dapat memperluas kesenjangan. Nah, jadi ini bukan kesenjangan sosial dalam kemiskinan, tetapi kesenjangan digital gitu. Fakta mungkin gitu
kita tidak hanya melihat ketidakmampuan siswa dalam ketersediaan unit-unit untuk melakukan daring, handphone, gadget ataupun sejenisnya. Tapi jika kita juga harus mampu mengkoreksi diri kita sendiri sebagai guru. Nah, sejauh mana penguasaan metode daring itu? Ya, salah satunya yang bisa kita ambil contohnya adalah penggunaan sosial media dalam pembelajaran. Oke, mari kita lihat lanjutannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk lanjutannya bisa kita lihat dalam online teaching. Hal yang sangat menarik di masa pandemi ini, kita harus paham dulu gitu karakteristik sosial media yang kita gunakan. Mengapa demikian? Karena setiap platform sosial media itu pasti memiliki keunggulan, ya, keunggulan masing-masing. Nah, sehingga bisa kita lihat, wah, ini lebih kita arahkan kemana. Mari kita lihat bagaimana karakteristik Instagram. Oke, lanjut untuk slide berikutnya. Nah, baik, kreativitas pembelajaran melalui Instagram. Nah, di Instagram itu ada yang disebut dengan IGTV, merupakan salah satu fitur dari Instagram yang memperbolehkan user mengupload video dengan durasi lebih panjang. Nah, dulu pada awal kemunculannya Instagram itu tidak seperti itu, mungkin hanya terbatas kepada video-video singkat. Nah, video 1 menit ketika IGTV belum hadir. Memang tantangan ya di persaingan global ini, sosial media ini harus berlomba-lomba ini menampilkan produk unggulannya. Ya, jadi ini harus kita lihat ya, para sahabat luar biasa P4TK, Classmate, dan Insan Edukasi. Nah, berikutnya Instagram bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dengan mengupload bahan materi atau praktikum dalam berupa video, sehingga peserta didik dapat melihat dalam durasi yang cukup panjang. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika pada saat live, ya langsung, kita bisa berinteraksi dengan narasumber ataupun moderator, bisa melalui kolom chat dalam Instagram. Begitu juga namun ketika sudah selesai kegiatan, dengan cara membagikan kepada akun Instagram yang melakukan live, maka oleh sebab itu kita akan dapat kembali menyaksikan siaran ulangnya. Kemudian tampilan video secara langsung yang telah dilakukan di Instagram juga dapat diupload kembali ke YouTube. Nah, inilah salah satu praktik baik yang saya lakukan. Nah, kembali atau re-upload ke YouTube dengan kemasan tersendiri, dengan melihat platform, misalnya penyelenggara organisasi itu apa, bisa sekolah, organisasi profesi, sehingga kemasan tampilan video yang sudah tampil di Instagram dan lantas kita lakukan editing dan kita tampilkan di YouTube akan lebih menarik. Oke, lanjut. Nah, baik, ini tampilan Instagram saya. Nah, jadi yang di sini, yang di sebelah kiri ini adalah tampilan feed ya, dinding utama. Gambar feed dinding utama ya, di sini ya saya posting keseharian saya. Tetap kita bijak dalam menggunakan sosial media. Untuk saat ini memang saya lebih banyak memposting di sosial media itu adalah hal yang berbau profesionalisme gitu kan. Jadi sekaligus sebagai suatu bentuk seruan kepada teman-teman ataupun follower kita yang ada di Instagram. Nah, saat ini memang kebetulan saya juga berperan ya, selain saya sebagai seorang guru, sebagai pengajar praktik, guru penggerak. Jadi saya juga ikut bersama akun-akun sosial Kementerian Pendidikan lainnya untuk mempromosikan gitu ya, memperkenalkan apa itu program guru penggerak. Dan jadi mungkin sahabat luar biasa, Classmate dan Insan Edukasi nanti bisa berkunjung ke Instagram saya. Nah, maka di sini di sebelah kiri bisa dilihat lagi nanti ya, ini kan tampilan screenshotnya. Nah, kemudian di sebelah kanan itu adalah tampilan feed Instagram TV ya. Nah, jadi melalui organisasi ya, organisasi keprofesian yang saya ikuti, yang saya pimpin, saya sering mengadakan kegiatan belajar online gitu ya. Belajar online
tentang materi kompetensi dasar yang sedang dipelajari. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kebetulan saya adalah guru sejarah dan memiliki bergabung dengan Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah di salah satu universitas di Sumatera Utara. Maka ada satu momen yang selalu kita buat, yaitu momen historis, yang mana ada momen-momen bersejarah. Misalnya 10 November itu Hari Pahlawan, nah Hari Pemuda. Nah, jadi momen-momen historis ini kita coba angkat. Nah, jadi sehingga terkadang ini juga bisa kita jadikan selain untuk informasi umum, tapi sumber pembelajaran juga kepada para siswa. Oke, lanjut. Nah, itu tadi Instagram. Nah, sekarang mari kita lihat kreativitas pembelajaran melalui YouTube. Apa sih gitu? Nah, seperti apa karakteristik YouTube? Yang pertama adalah membangun profil publik atau semi publik. Saya sudah katakan tadi, di zaman sekarang itu public figure, nah, ataupun tokoh-tokoh yang lainnya itu berlomba-lomba untuk memiliki channel YouTube. Mengapa demikian? Mereka mencoba untuk membangun profil publik mereka. Inilah, apalagi memang secara sosiologis yang namanya public figure itu juga dibesarkan oleh masyarakat, nah, dan media. Nah, jadi hal ini sangat terkait. Yang kedua adalah mengartikulasikan daftar pengguna lain dengan siapa mereka akan berbagi sambungan. Nah, kalau kita melihat aturan setting video di YouTube, itu selain tema, itu sasarannya kemana? Apakah di bawah 19 tahun, ya, di bawah 17 tahun, atau di atas 17 tahun? Nah, setting bagi pembuat video di YouTube sebelum mengunggahnya, itu bisa dipilih sasarannya kemana. Dan itu juga ditentukan oleh tema. Misalnya kalau kita ingin mengupload satu video pembelajaran, jangan lupa untuk menentukan tema edukasi ataupun memilih pendidikan. Sebagai layanan berbasis web, memungkinkan pengguna untuk mendownload video yang bisa dibagi dengan orang lain, teman siswa, mahasiswa, pendidik, dengan hubungan sosial dalam kondisi belajar. Jadi cukup hanya kita menyediakan perangkat ya, seperti flash disk atau hard disk. Nah, mungkin kita berada di wilayah yang susah sinyal kali ya. Nah, tetapi ya untuk mendapatkan itu dan bisa kita pergunakan saat offline adalah silakan mendownload video-video terkait yang kita inginkan pada YouTube sebelumnya. Video secara langsung bisa secara otomatis tersimpan di channel YouTube. Ya, baik. Salah satunya hal yang sedang kita lakukan saat ini. Oke, lanjut. Baik, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi. Tampilan di layar Bapak Ibu sekarang itu adalah tampilan dari channel YouTube saya ya. Nanti silakan berkunjung jika ingin melihat apa sih isinya, kontennya gitu ya. Langsung ketik saja di pencarian Binjai Youngstars ya. Nah, ini adalah akun atau channel YouTube yang sudah saya bangun sejak tahun 2017 gitu. Saya sebagai guru SMA banyak melihat fenomena sosial apa yang sedang berkembang di siswa saya gitu. Nah, ternyata para siswa ini sangat menggandrungi sosial media pada saat itu. Bahkan ada di antara salah seorang siswa saya yang sudah berhasil menjadi seorang YouTuber pada saat itu di tahun 2017. Ya tentu saja dia akunnya itu memiliki tema tersendiri ya, tema untuk ya anak-anak muda. Nah, pada saat itu dia sudah bisa menghasilkan secara materi dan subscribernya cukup banyak. Dan ketika saya melihat ini, saya ingin belajar gitu. Bagaimana kalau YouTube ini saya jadikan sebagai ya tempat tabulasi dan kumpulan video pembelajaran. Ya, belajar dengan keadaan akhirnya saya mampu untuk membuat video-video tersendiri. Jadi itu sangat menarik sekali. Maka sebenarnya kalau sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi yang datang ya ke channel saya ini, itu videonya macam-macam, tetapi itu tentang pendidikan. Video yang pertama saya buat itu berkolaborasi dengan para siswa, yaitu video yang berbau pesan moral menuju generasi emas 2045. Nah, ada juga yang berbau komedi. Nah, itu siswa
kita libatkan. Makanya channel saya ini saya tidak buat dengan nama saya, maka saya buat kata Binjai Young Stars. Binjai itu adalah nama kota tempat saya mengabdi sebagai guru, sedangkan Young Stars itu adalah saya mengambil itu adalah bintang muda. Bintang muda ini adalah calon-calon penerus. Jadi maknanya lebih seperti itu. Berikutnya tema-tema yang ada di dalam video saya itu adalah video dokumentasi presentasi ya. Saya sudah memulai ini 2017 sebelum COVID berlangsung. Persentase para siswa itu saya dokumentasikan dan itu ternyata sangat berkesan. Gitu. Bagi siswa saya yang sudah menyelesaikan, sudah tamat dan saat ini duduk di perguruan tinggi, mereka melihat, wah ini loh dokumentasi kami ketika kami belajar kelompok, ketika masih memakai baju putih abu-abu, keren. Nah, jadi itu suatu masa yang memang ada dalam rekaman jejak digital. Nah, kemudian video pembelajaran, ya video pembelajaran yang saya buat sendiri. Nah, ketika masuk COVID-19 saya juga mulai banyak dan kembali juga itu saya mengupload video pembelajaran secara langsung yang sudah dibuat di Instagram. Dan yang terakhir sejak akhir 2020 peranan saya sebagai pendamping guru penggerak, saya mencoba untuk mendokumentasikan kegiatan praktik-praktik baik dan pencapaian calon guru penggerak yang saya dampingi. Jadi secara umum kami pengajar praktik atau pendamping guru penggerak menangani 5 orang calon guru penggerak dan di situ saya berusaha mendokumentasikan setiap pendampingan individu dari mulai pendampingan individu perdana hingga yang terakhir kemarin adalah pendampingan individu 3. Jadi kita sama-sama membangun profil gitu. Bukan profil secara pribadi gitu, saya sendiri sebagai guru, tetapi orang-orang yang terlibat di dalam kompetensi pendidikan itu kita ajak, dimulai dari diri kita sendiri, para siswa kita, rekan-rekan atau teman-teman sejawat kita di sekolah, dan kemudian dalam hal kolaborasi dan melalui program guru penggerak, saya mengajak calon guru penggerak ya untuk tampil di media. Oke, lanjut. Ya, silakan lanjut. Oke, ini tampilan lain ya, tampilan lain. Dan kemudian tampilan lain ini ya jadi banyak di sini ya. Tetapi tetap warnanya adalah edukasi pendidikan ya. Jadi dari mulai pendamping individu, dari program Merdeka Belajar, ini dari yang teratas ya, bukan dari yang dari awal. Ya, jadi saya tarik screen. Kemudian ya sukses menjadi guru penggerak, jadi banyak di sini ya. Jadi kolaborasi, kita selalu berusaha membuat kolaborasi karena pendidikan itu adalah berhubungan dengan ya kehidupan umat manusia dan melibatkan orang banyak. Oke, lanjut. Nah baik, kebetulan di daerahnya saya, kalau kami itu di SMA SMK saat ini yang di bawah naungan provinsi, maka per wilayah disebut dengan cabang dinas atau Cabdis. Di cabang dinas saya pada masa pandemi COVID-19 itu memberlakukan model pembelajaran yang menggunakan aplikasi Learning Management System atau yang disebut dengan LMS. Mungkin bagi sahabat luar biasa yang berprofesi sebagai guru dan saat ini sedang menempuh program guru penggerak, baik itu sebagai instruktur, pendamping maupun sebagai calon guru penggeraknya sudah akrab dengan yang namanya LMS karena ini memang menggunakan aplikasi LMS juga. Nah, keunggulan yang saya rasakan sebagai guru ketika saya menggunakan LMS, saya dapat menautkan video-video di YouTube kepada di LMS saya. Nah, hal yang menariknya itu menjadikan tampilan video menjadi menarik di LMS. Nah, jadi ini adalah yang di sebelah kiri ini adalah kelas saya. Nah, ini kelas ada 10 IPS. Nah, ini contoh saja di covernya. Cover setiap kelas itu punya cover dan ini adalah satu contoh yang di sebelah kanan adalah video di YouTube. Ya, jadi di video di YouTube yang kita tautkan di LMS. Jadi tampilannya sangat menarik. Maka saya sarankan kepada sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, nah ketika ingin memposting video di YouTube, jangan lupa untuk membuat thumbnail menarik.
Ya, jadi thumbnail itu apa ya? Thumbnail itu cover gitu ya. Cover yang kita bisa buat dari foto gitu kan. Bisa kita edit di Canva, di PixArt, silakan ya. Jadi dia foto dimasukkan pada saat penguploadan tersendiri. Dia tidak masuk di dalam video kalau ingin memakai thumbnail. Dan sebenarnya kita juga harus bisa belajar dari akun-akun yang ada. Ketika orang membuka YouTube, maka yang muncul itu adalah thumbnail. Thumbnail itu harus dibuat semenarik mungkin supaya ada dorongan orang untuk ingin menontonnya. Oke, lanjut. Nah, oke, ini mungkin untuk pembuatan bakja ya. Kalau kita sebagai guru punya rencana dalam penyusunan tahap-tahap dalam pengembangan komunitas praktisi. Jadi saya membuat channel YouTube bukan hanya untuk kepentingan saya pribadi, tapi channel YouTube yang saya buat adalah untuk pengembangan komunitas praktisi saya dengan siswa. Boleh lanjut lagi? Silakan lanjut lagi. Komunitas praktisi dengan para guru. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh ya belajar asik yang saya lakukan ya terkait dengan bidang studi saya. Nah, jadi komponen-komponen itu kita buat dalam bakja apresiatif, kemudian menjadi suatu kreasi visual pembelajaran. Sehingga pembelajaran itu memang adalah bagian dari aplikasi penerapan komunitas praktisi di sekolah dan di sekitarnya. Lanjut. Baik, kenapa sih gitu? Kita harus bisa mampu melihat, membaca realitas sosial. Ingat di 2025 hingga 2035, nah, 10 tahun menjelang 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita itu mengalami bonus demografi. Nah, usia produktif itu nantinya lebih banyak daripada usia lanjutnya. Nah, jadi bonus demografi ibarat dua sisi mata pisau. Kalau kita tidak berikan, guru itu sekarang salah satu fungsinya adalah fasilitator. Kalau tidak kita berikan ya, terkait dengan kecakapan hidup, khususnya dalam penggunaan teknologi kepada siswa, nah ini akan menjadi suatu kegamangan bagi mereka. Bisa dipastikan bahwasanya ya siswa-siswa kita yang berada di SMP dan di SMA nantinya pada tahun 2045 di 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu mereka memasuki usia-usia sangat produktif ya 40-an ke atas, yang mana itu adalah usia-usia calon-calon manajer, calon-calon pemimpin masa depan. Jadi hal-hal yang seperti ini memang harus kita mulai dari diri kita sebagai guru ya. Untuk siapa? Untuk generasi yang lebih besar di masa depan. Lanjut. Oke, tetap smart, spesifik, measurable, attainable, relevant, timely. Nah, dalam penggunaan sosial media kita juga harus tetap menggunakan azas smart ini. Smart juga berarti bijak. Nah, karena jangan justru sosial media yang kita gunakan itu akan menimbulkan polemik ya, kontroversi. Jadi sebelum menampilkan konten ya, tampilan video apapun itu, memang kita harus pikirkan gitu. Tidak menyinggung pihak-pihak lain dan memang itu memang asasnya adalah untuk kepentingan profesionalisme pendidikan. Lanjut. Baik, satu quote dari saya ya. Jangan pernah ragu untuk mengaktualisasikan diri. Buatlah catatan sejarahmu melalui rekam jejak digital yang bisa mengajak orang lain dalam kebaikan. Sebab belajar pada realitas kehidupan adalah fakta yang sesungguhnya. Oke, ini yang dapat saya sampaikan kepada seluruh sahabat luar biasa, classmate, dan insan cindik edukasi. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Pak Adi. Iya, luar biasa ya. Luar biasa Pak Taufik. Ini ternyata Pak Taufik ini pendamping guru penggerak nih ya. Jadi kalau tidak salah sama P4TK TKPLB ya sebelum dipindahkan. Iya ya, dulu saya di Mawangan Sabtu P4TKLB. Sekarang udah pindah ke P4TK yang lain. Tapi masih tetap akrab ya bersama P4TK TKPLB ya. Oke, ini sangat menarik ya, karena kita sama sebenarnya memanfaatkan media sosial untuk pembelajaran ya, seperti yang dilakukan juga oleh P4TK, TK, dan PLB. Nah, ini beberapa hal yang mungkin agak sedikit ingin saya ulik juga nih Pak ya. Dan kita tahu nih ya,
kayak media sosial platform YouTube misalnya Pak Taufik ya. Ya. YouTube itu memang apalagi sekarang ya, zaman sekarang itu sampai ada ketika anak-anak ditanya nih, apa cita-citanya pasti ingin menjadi YouTuber gitu Pak ya. Karena mungkin ada iming-iming dari monetisasi itu ya, yang menggiurkan ke banyak pihak. Saya termasuk artis juga sekarang udah memilih media YouTube. Nah, terus ketika kita memasukkan konten-konten pelajaran itu, nah bagaimana Pak kiatnya itu biar si YouTube-nya itu menarik gitu loh. Ketika kan pasti konten pembelajaran mau kita buat agar lebih menarik ya, agar siswa tidak bosan. Nah, ini bagaimana cara membuat itu lebih menarik ketika masuk ke YouTube? Silakan Pak. Oke, terima kasih ya Pak Adi. Ya, pertanyaan menarik. Memang kalau tidak menarik ya orang tidak akan mau lihat gitu. Kalau saya sendiri kan memang fokus tema channel saya akan untuk pendidikan ya, tabulasi bukan yang lain-lain. Nah, strategi dari saya dari 2017 ya saya membuat channel itu dan pada saat itu memang belum ada yang namanya masa pandemi Covid. Orang juga mungkin tidak terlalu perlu ya karena tatap muka juga masih bisa dilakukan. Saya itu tadi berkolaborasi gitu. Nah, kalau saya hanya membuat channel YouTube dan saya hanya menampilkan diri saya sebagai guru, nah ini loh tentang materi ini loh tentang materi itu tidak akan menarik. Maka oleh sebab itu saya berusaha menampilkan sosok siswa saya. Ketika mereka presentasi kelompok, itu saya liput. Dan yang kedua adalah saya memberikan tugas Pak Adia. Tugas-tugas itu saya kemas menjadi tugas kelompok dan setiap kelompok bisa membuat kumpulan satu video. Nah, jadi mereka semenarik mungkin membuat tugas video. Saya ajari mereka bagaimana mengedit video, cara praktis dari handphone, ya, dari dikasihkan master. Saya bisa kasih itu waktu pengerjaan pembuatan video 2 hingga 3 minggu, dan ketika jam pelajaran saya, mereka akan mengerumuni saya, mendatangi saya, dan menunjukkan handphonenya untuk melihat hasil editing mereka. Jadi tetap kita kontrol. Nah, kita juga sebagai editor di balik layar. Nah, kenapa demikian? Jangan sampai mereka juga menggunakan pada saat ngevlog itu kata-kata yang mungkin kurang sopan. Atau ada satu nih, mereka ini kan masih muda ini, mereka suka berimajinasi dan terlena dengan backsound lagu-lagu yang menjadi idola mereka. Nah, sementara di YouTube tuh kita punya aturan hak ciptanya itu sensitif sekali, Pak. Sangat sensitif hak ciptanya. Jadi kalau kita masukkan backsound yang itu ada hak ciptanya, itu di email langsung pemberitahuan. Jadi teknik-teknik itu juga saya berikan kepada siswa. Dan yang terakhir tadi yang sudah saya jelaskan, buatlah thumbnail ya, cover semenarik mungkin dan itu menggambarkan dari isi dari video. Ya itu aja Pak ya untuk sementara. Ya, asal jangan clickbait Pak ya. Itu sedikit trik ya dari Pak Taufik ya, buat thumbnail yang menarik ya. Betul loh memang, karena thumbnail memang memancing orang untuk mengklik video yang kita tampilkan. Oke, sahabat luar biasa, sesi kedua beres. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kita panggil lagi pembicara pertama. Ini saya sebelum ke sahabat luar biasa ya, ini saya juga agak sedikit kalau terutama YouTube ya Pak Taufik ya, terutama Pak Taufik dulu ya. Ya. Memang positifnya memang sangat banyak sekali Pak Taufik ya. Iya. Tapi kan seperti pisau bermata dua juga ya Pak Taufik, ada juga beberapa hal-hal yang negatif. Nah, gimana sih pendekatan Pak Taufik kepada siswa agar siswa tersebut aware lah dengan hal-hal yang negatif tersebut? Pendekatan Pak Taufik sendiri ke siswa seperti apa? Oke, PDKT ya. Jadi PDKT ke siswa. Begini, saya berusaha untuk berkomunikasi dengan para siswa itu dari hal yang umum. Hal yang umum yang saya maksud itu adalah realitas sosial apa yang sedang terjadi. Nah, misalnya kalau penyimpangan dalam hal-hal seperti itu ya janganlah meliput video yang bernuansa pribadi atau yang mengarah kepada pornografi. Kita jangan langsung memberikan kalimat kalian jangan bla 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 bla. Jangan langsung seperti itu. Saya hadirkan kasus gitu kan. Nah, jadi saya hadirkan kasus, cerita, atau boleh mengangkat suatu berita yang lagi in, dan itu mereka memang juga tahu. Jadi sama-sama tahu. Jadi pendekatannya seperti itu. Baru kita ajak, gini loh. Nah, cara bijaknya.
Kalau lihat YouTube tuh, coba dong terkait dengan materi pembelajaran kita. Nah, mungkin kalau secara dalam sosiologi, kebetulan saya ini kan spesifikasinya ilmu sosial tadi ya. Nah, misalnya kriminalitas, terorisme. Nah, ini ada nih peledakan bom. Nah, kita bicara masalah berita itu dulu. Nanti setelah itu baru kita evaluasi ke nilai. Nilai yang saya maksud di sini adalah nilai bagaimana kita menyikapi segala permasalahan sosial yang ada. Oh, begitu ya Pak ya. Pak, ntar kalau seperti ini gimana? Nah, jadi apa artinya? Pendekatan realitas sosial yang saya katakan tadi, itu memang benar-benar nyata. Memang benar-benar nyata ada di hadapan kita. Misal, ada kasus beredarnya, mohon maaf, video XXX gitu, bagi seorang public figure. Nah, hal yang seperti itu ya kita katakan itu tidak baik. Nah, itu akan menjadi rekam jejak digital bagi kamu. Nah, suatu saat mungkin kamu pengen jadi tentara atau ingin mendapatkan beasiswa nih gitu. Nah, bisa saja pihak penerima beasiswa atau institusi yang kita ikuti seleksinya melihat rekam jejak digital kita. Nah, ternyata di masa lalu kita pernah membuat rekaman yang tidak layak atau tidak senonoh. Nah, bagi saya ya, karena saya memang menghadapi siswa-siswa remaja, nah itu ternyata itu lebih mengena kepada mereka. Jadi ya kita tidak mengajarkan yang vulgar, tapi memberikan arah bahwasanya hal yang seperti ini tidak menarik, tidak baik, dan itu akan mengganggu di masa depanmu. Dan itu lebih nyata bagi mereka. Ya begitu Pak Adi. Iya, memang kalau jadi guru SMA itu mau nggak mau harus jadi guru yang milenial juga ya Pak. Mengikuti ininya ya tren yang sedang terjadi ya, karena anak-anaknya juga milenial. Jadi Pak Taufik ini menggunakan media Instagram yang memang sangat-sangat digemari ya oleh menurut survei tadi ya, ada beberapa aplikasi atau media sosial yang digemari. Nah ini udah ada pertanyaan ini dari dari Ibu Titi Sutias Milah. Izin bertanya Pak kepada Pak Ansor nih, bagaimana jika memberikan pembelajaran online kepada anak-anak TK dengan durasi berapa menit yang pasnya katanya nih. Mungkin bisa dari Pak Ansor juga dari Pak Taufik ya, karena sama-sama bergelut di bidang pembelajaran secara online. Oke, mungkin kalau dari Pak Taufik sendiri bagaimana Pak? Sebagai content creator ya. Kalau sebagai content creator ya, nah yang saya pahami ya untuk secara awam dalam psikologi anak, kalau memang mungkin jenjang untuk usia di SD dan TK itu memang ada konsep yang disebut dengan belajar dan bermain. Nah, dan itu jangan lupa gitu. Saya sepakat dengan Pak Ansar bahwasanya tidak perlu durasi yang begitu lama, tapi sebenarnya lebih menekankan bagaimana durasi itu menarik dan tidak menjenuh gitu kan. Ya, mungkin kalau tatap muka ya, yang konsep belajar dan bermain itu ya bisa langsung gitu kan. Ayo anak-anak bernyanyi bersama. Nah, itu tentu akan menarik gitu kan. Mungkin ya kalau untuk daring ya yang bisa kita lakukan adalah menyisipkan gitu ya, menyisipkan nada khusus atau lagu-lagu khusus, atau tampilan dari materi yang dibuat itu warnanya itu lebih mencolok gitu, lebih kontras ya, mungkin saya katakan seperti itu ya. Jadi sehingga anak-anak itu kan peka terhadap warna-warna yang memang kesannya seperti itu. Jadi ya itu kita kembalikan kepada kemampuan kita dalam mengolah konten, karena kita harus sadar gitu. Tentu saja untuk anak TK dan SD itu berbeda dengan SMP. Begitu juga dengan SMA. Jadi kita memang harus tahu seleranya mereka seperti apa. Harus lebih kreatif ya Pak Taufik ya. Harus lebih kreatif, itu pastinya. Oke. Terima kasih tanggapannya nih. Ini ada dari Ibu Ita Herawati Syafi'i. Nah, ini untuk Pak Taufik nih. Siswa ABK tunagrahita memiliki hambatan pada intelijensianya. Nah, sangat mengalami kesulitan dalam penggunaan online teaching. Gimana cara kita sebagai guru untuk menyikapinya? Apakah video apa atau media apa sih yang lebih tepat untuk pembelajaran secara online itu? Silakan Pak Taufik. Oke, baik. Ini dalam konteks online teaching. Ya. Sebenarnya begini, ketika kita guru gitu kan, pada online teaching itu kita harus akui peranan kita itu tidak sendirian. Dan kita sebagai guru, apalagi mengatasi permasalahan anak berkebutuhan khusus ya, memang harus juga melibatkan orang tua yang ada di rumah. Tentu saja orang tua itu pasti lebih paham gitu
karakteristik anaknya seperti apa, khususnya bagi ABK. Nah, jadi yang paling penting adalah kalau menurut saya adalah kedinamisan gitu. Kunjungan ataupun apa ya, komunikasi ya, saya katakan komunikasi dengan orang tua bagi anak berkebutuhan khusus itu kita sebagai guru harus secara intens gitu. Nah, artinya apa? Mungkin antara ABK yang satu dengan ABK yang lain ini beda-beda ini kan. Nah, jadi untuk secara spesifik pendekatan kepada orang tua anak berkebutuhan khusus itu memang secara intens harus kita sering lakukan. Nah, komunikasi tanyakan bagaimana nih kalau selama ini saya bikin dari Facebook misalnya atau Zoom gitu atau Instagram, gimana sih ini si anaknya gitu. Jadi kita sebagai guru kan bisa membuat komparasi gitu. Dan yang berikutnya yaitu tadi saya katakan untuk menghadapi anak ABK kita juga jangan terlalu kaku, tetap menggunakan prinsip dinamis dalam pembelajaran. Karena memang anak berkebutuhan khusus meski di sekolah luar biasa khusus sekalipun dia dalam satu kelas, nah kita anggap seperti itu antara si anak dengan anak yang satunya itu ya memiliki karakteristik yang secara general tidak bisa kita samakan. Jadi memang ya butuh memang perhatian khusus dan jangan pernah ragu untuk apa ya sebuah riset kecil mengkomparasikan bagi kita yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus itu, karena itu juga pengetahuan juga untuk kita sendiri sebagai guru. Itu aja Pak Adi. Jadi selain media video, bisa komunikasi juga harus tetap menjadi kunci ya dalam terutama untuk anak berkebutuhan khusus, karena yang sebenarnya yang lebih mengerti orang tuanya ya Pak Taufik ya. Jadi komunikasi guru dan orang tua memang harus sering dilakukan untuk anak yang berkebutuhan selain menggunakan media video pembelajaran tadi ya Pak Taufik ya. Iya. Baik, ini terima kasih ya Ibu Ita tadi pertanyaannya. Nah, saya ada sedikit buat ke Pak Taufik dulu nih ya. Untuk membuat media pembelajaran baik itu di Instagram ataupun juga di YouTube itu kan berarti memerlukan kompetensi ya yang harus dikuasai ya Pak Taufik ya. Apa aja sih Pak untuk mungkin bagi guru yang ingin mau memulai saya pengen jadi YouTuber juga deh kayak Pak Taufik nih. Apa aja nih kompetensi yang harus dimiliki nih? Baik, untuk sahabat luar biasa, classmate dan insan judi edukasi, kalau pertanyaannya seperti itu maka saya akan jawab ya lancar kaji karena diulang gitu. Jadi sebenarnya tidak ada kompetensi khusus gitu. Kita tidak perlu menempuh pendidikan broadcast gitu kan, khusus gitu tidak. Saya lebih banyak belajar dari pengalaman gitu kan. Seorang guru di zaman sekarang, saya katakan tadi kita tidak hanya center gitu, tapi pusat pembelajaran tuh banyak. Kita bisa belajar dari media, bahkan kita sendiri sebagai guru bisa belajar dari siswa kita. Itu satu. Nah, lancar kaji karena diulang adalah kita mau ngapain gitu. Modal atau skill utama yang dimiliki seorang, saya sebenarnya Pak Adi ya, jujur ya, saya malu menyatakan diri saya YouTuber gitu, karena saya bukanlah YouTuber yang apa gitu kan. Bagi saya seorang YouTuber itu yang memang sudah benar-benar dari channelnya mampu membangun ya apalah opini publik terhadap dirinya gitu kan. Dan memang itu sekarang, dan di Indonesia sekarang sudah banyak ya para public figure yang sudah mampu sukses membangun opini publik terhadap dirinya gitu. Jadi skill kembali kepada skill tadi adalah skill mengedit video. Itu satu. Nah, itu harus kita kuasai. Jangan bayangkan mengedit video itu kita harus punya peralatan yang lengkap, harus punya laptop yang speknya yang bagus. Selama ini mayoritas video yang ada di YouTube saya hanya mengedit menggunakan gadget. Dan merekam video juga menggunakan handphone saya. Nah, itu aja. Yang kedua adalah mental. Ini mentalitas ya. Ini kalau guru ingin membuat video. Nah, selain mampu mengedit adalah mentalitas pada saat pembuatan video. Nah, ketika kita tampil di depan umum, misalnya ngevlog, kita jangan malu. Nah, itu tadi tertarik saya. Tadi ada pertanyaan untuk Pak Ansor, saran ya dari Ibu siapa tadi itu. Pak Ansor, tolong dokumentasikan realitas di daerahnya di SMA 3T. Itu menarik sekali. Nah, itu kalau secara antropologi, itu bisa kita kembangkan menjadi etnografi pendidikan.
Jadi gambar etnografi itu banyak macamnya, maka gambar Kami perjalanan tunggu kerjasamanya nih ya, kolaborasinya antara Pak Ansor dan Pak Taufik. jadi etnografi pendidikan. Begini, kalau kita lihat di akun sosial medianya Kemdikbud, di Instagramnya Ditjen Kemdikbud, itu banyak tuh kan profil perjalanan guru penggerak. Nah, jadi profil perjalanan guru penggerak itu adalah bagian etnografi pendidikan. Secara umum etnografi pendidikan Indonesia. Jadi itu kemasannya lebih seperti itu kan. Jadi itu tadi, satu jangan malu. Nah, kita harus pede. Nah, ketika kita ngevlog, banyak orang tuh, aku jadi malu. Nah, itu harus dibiasakan. Jadi kita tidak usah malu ketika ingin mengambil video. Begitu juga ketika misalnya kita ingin meliput orang lain, ya kasih tahu, minta izin. Nah, mungkin cara itu lebih elegan dan lebih menarik. Jadi semuanya bisa kita, kalau saya katakan untuk membuat video, kita sebagai seorang guru dengan memiliki handphone saja itu sudah cukup, Android sudah cukup, dengan di dalamnya ada aplikasi pengeditan video. Dan dimanapun kita berada, karena gadget bisa kita bawa kemana-mana, ya kita bisa bertahap untuk mengeditnya. Ya itu aja Pak Adi. Ya, setuju sekali dengan Pak Taufik ya, tidak tergantung juga sama device ya, karena memang device apapun nggak ada habisnya ya Pak Taufik ya, terus berubah dan semakin canggih ya. Baik, ini terkait guru penggerak nih Pak Taufik ya. Ini ada dari Ibu Dini Waryastuti, izin bertanya juga nih ke Pak Taufik dan juga mungkin nanti bisa Pak Ansor juga menanggapi. Izin bertanya Pak, bagaimana menyikapi pandangan negatif orang-orang sekitar terhadap gebrakan atau perubahan pendidikan yang Bapak lakukan? Wah, ini luar biasa nih pertanyaan ini. Kayaknya dari pertanyaan pamungkas nih ya. Bagaimana Anda menyikapinya ketika ada pandangan negatif nih dari orang-orang sekitar menyikapi gebrakan atau perubahan pendidikan yang Bapak lakukan? Silakan dari Pak Taufik dulu deh mungkin deh. Oke, terima kasih ya Pak Adi. Ibu Dini ini adalah adik ya, satu alma mater sama saya. Dia adik Jadi, tapi nggak janjian kayak. Ya, terima kasih Bu Dini, dan Ibu Dini ini adalah calon guru penggerak dari Medan. Dia baru lulus di angkatan kedua. Selamat ya Bu Dini ya. Nah, jadi ini calon-calon guru penggerak juga dia. Begini, pertanyaannya bagus dan ini jujur ya sudah saya alami. Misalkan tadi ini, di tahun 2017 saya buat channel YouTube. Berbagai macam model video ada di situ. Nah, saya memutuskan ketika saya ingin membuat video, saya harus berani termasuk ngevlog di hadapan orang banyak, ngevlog di depan umum. Katakanlah mungkin di lingkungan sekolah. Nah, antara tahun 2017 dan 2018 ya, saya sering melakukan hal itu. Misalnya ada perlombaan 17 Agustusan di sekolah. Saya mengikut itu dan saya ngevlog menggunakan tongsis. Bayangkan saya seorang guru. Nah, pada awalnya ya jujur saja pandangan-pandangan negatif ya. Yang julid banyak Pak. Guru seperti itu sih. Saya tahu itu. Saya mendengar itu, tetapi saya berusaha untuk tidak menghiraukan. Saya yakin itu proses. Dan di tahun 2017-2018 kita juga tidak tahu bakalan ada pandemi kan. Nah, saya tetap teguh pada pendirian saya. Nah, saya terus membuat berbagai video-video pembelajaran di YouTube dan alhamdulillah sekitar Maret 2019 dan ketika COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi COVID nasional yang mana sekolah-sekolah pada daring, saya sudah mudah gitu karena saya sudah banyak punya media video pembelajaran yang mungkin dalam tanda kutip ya bukan tidak ada. Makanya itu yang saya katakan tadi Pak Adi, ketika kita memutuskan diri untuk mampu menjadi sebagai guru membuat video, tidak hanya skill untuk mengedit video aja yang kita miliki, tetapi skill mental. Dan itu alhamdulillah ya, saya katakan alhamdulillah, dan mungkin ini Ibu Dini ya, sebagai adik kelas saya dulu di kampus atau alma mater, saya pesankan jangan pernah malu. Kenapa kita harus malu kalau kita bukan melakukan hal yang jahat gitu, tetapi melakukan sesuatu, merekam sesuatu, dan itu akan menjadi rekam jejak digital pembelajaran. Mungkin suatu saat kita sudah tidak ada di dunia ini dan itu bisa dinikmati, dan itu saya rasa menjadi amal tersendiri bagi kita kalau konten kita itu yang positif. Itu aja Pak Adi. Oke, menarik sekali ya bincang-bincang kita siang ini. Nah, senang sekali nih bisa berbagi pengalaman baiknya oleh dua narasumber hebat kita, Pak Ansor juga Pak Taufik ya. Mungkin sebelum kita akhiri acara ini,
bisa Pak Ansor dengan Pak Taufik ya, mungkin closing statement dari Pak Ansor dan Pak Taufik. Oke, Pak Taufik, closing statement dari Pak Taufik Hidayat. Oke, terima kasih untuk sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi yang hadir hari ini. Kita sebagai pendidik, sebagai guru di negeri ini punya PR besar. Apa itu? Menghadapi dan mempersiapkan generasi muda di bonus demografi 2025 dan 2035. Saya sepakat dengan Pak Ansar, tujuan kita adalah satu, bagaimana mempersiapkan generasi emas 2045. Itu PR kita saat ini, para pendidik. Kita yang sedang berkarir, yang sedang eksis, ya, menjalankan eksistensi sebagai guru saat ini, ingat kita punya PR yang seperti itu. Mempersiapkan Indonesia Emas 2045 dan mempersiapkan dalam menghadapi bonus demografi sebelumnya. Dan ini PR besar, semua komponen, semua variabel, semua tingkatan pendidikan, kita yang berada di berbagai jenjang pendidikan sebagai guru pendidik punya PR besar. Maka oleh sebab itu tanggung jawab kita besar, jadikanlah profesi keguruan kita ini bukan tujuan untuk hanya mendapatkan posisi status sosial atau market seberapa, tetapi memang benar-benar panggilan dari hati. Itu aja Pak Adi, salam semangat untuk Indonesia Emas 2045. Wah, luar biasa ya. Terima kasih banyak ini ya Pak Taufik dan juga Pak Ansor atas kebersamaan kita siang ini. Mudah-mudahan tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Ansor dan Pak Taufik menjadi inspirasi positif ya bagi kita yang menyaksikannya. Dan juga Pak Ansor dan juga Pak Taufik selalu diberikan kesehatan dan juga selalu sukses dalam pekerjaannya. Oke, terima kasih Pak Ansor, Pak Taufik atas kesediaannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya. Amin.